Kita sampai ke hadis 336. Bab takhiriz zuhri ila al-'asr. Bab mengakhirkan zuhur sampai ke asar. Ini untuk masalah babnya juga perlu kajian khusus di dalam ilmu fikih. Jadi di sini tidak membahas ilmu fikih, kita membahas penjelasan secara global di dalam komentar hadis. Ini hadis 336 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bil madinati sab'a wa thamaniyah az-zuhra wal 'asra wal maghrib wal 'isya. Dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah, tempat mukimnya Nabi, bil Madinah, sab'an wa thamaniyah, 7 dan 8, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini hadis, kalau tidak ada keterangan dari para muhaddithun, para ulama, kita gak paham apa maksudnya sholat di Madinah 7-8, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau dipahami secara tekstual agak sulit bisa dipahami. Nah, disinilah butuhnya kita kepada para ulama, para ahli hadis. Jadi ini konteksnya adalah sholat jamak, sholatul jam'i, 7, 8. 7 jamaknya apa? Maghrib, isya, 3, 4, 5, 6, 7. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 7. Kemudian maksud 8 yaitu jamak antara zuhur dan asar, atau sebaliknya asar dan zuhur, atau isya dan zuhur. Yang menarik di sini kan dikatakan Nabi di kota Madinah, di tempat mukim. Pemahaman kita kan kalau jamak harus safar, iya kan, harus safar. Nah, disinilah para ulama mampu menjelaskan, para muhaddithun mampu menguraikan hal itu. Jadi di sini jelas riwayat ini dari Ibnu Abbas mengatakan Nabi sholat di Madinah 7 dan 8, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dalam ilmu nahu namanya badal, tambahan keterangan. Jamak di dalam sholat ada yang namanya takdim, ada yang namanya takhir. Kalau takdim, zuhur dengan asar, asarnya ditarik ke waktu zuhur, sholat bersama dengan sholat zuhur. Itu namanya jam'u takdim. Yang kedua namanya jam'u takhir, menjamakkan dengan mengakhirkan, yakni melaksanakan sholat asar misalnya, zuhurnya itu ditarik ke waktu asar. Itu bedanya takdim dan takhir. Nah, sebelum kita bahas apa itu sholat jam'ah dan kapan bisa dilakukan sholat jamak tersebut, itu spesifikasinya di dalam kajian ilmu fikih, bukan ilmu hadis. Tapi saya akan bahas secara global saja, karena kalau dibahas secara spesifik waktu tidak cukup. Akhirnya kajian ini berhenti di dalam pembahasan fikih saja.
Yang pertama perlu diketahui di sini, tidak ada keterangan tambahan. Seakan-akan pernyataan ini menyatakan bisa kita ikut Nabi sholat walaupun tidak safar, kita jamak. Padahal di sini ada beberapa syarat dan sebab. Jamak itu harus memiliki sebab sehingga sholat itu bisa dijamak. Jamak artinya digabungkan. Yang boleh digabungkan hanya zuhur asar, asar zuhur, maghrib isya, isya maghrib. Isya ke subuh gak bisa, subuh ke zuhur juga tidak bisa. Asar ke maghrib juga tidak bisa. Itu namanya jam'u atau menjamak sholat. Nah, Imam Malik dan juga di dalam syarah Fathul Bari ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan ada tambahan redaksi hadis di dalam riwayat tersebut, yaitu ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah Nabi ketika sholat di Madinah secara jamak itu di saat hujan? Maka ia mengatakan asa. Dia mengatakan asa. Boleh jadi. Boleh jadi. Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, beliau menambahkan yang dimaksud dalam riwayat ini, Nabi menggabungkan sholat ketika berada di tempat mukim di saat itu terjadi hujan. Hujan yang begitu besar. Itu keterangan dari siapa? Imam Malik bin Anas. Tahun 93 lahir, wafat 179 Hijriah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Nawawi menyatakan riwayat ini maksudnya ketika keadaan sakit. Keadaan sakit. Ada beliau temukan riwayat menyatakan Nabi menggabung sholat di tempat mukimnya itu di saat dalam keadaan tidak enak badan, lagi maradun, sedang sakit. Tapi dibantah juga oleh Imam Nawawi. Kalau sedang sakit, lantas bagaimana dengan yang lain ikut sholat berjamaah? Kan sholat itu ada riwayat mengatakan dilakukan secara berjamaah. Maka Imam Malik menyatakan yang paling kuat adalah pada waktu itu sedang terjadi hujan. Jadi boleh kita menggabung sholat dalam keadaan hujan dengan syarat-syarat. Ada kitab berjudul Al-Fiqhu Al-Manhaji, kitab fikih kontemporer kekinian, ditulis oleh Dr. Mustafa Bugo dan Dr. Mustafa Khan. Ini saya sarankan kalau kita yang ingin memahami mazhab Syafi'i secara ringkas dan kasus-kasus masalahnya yang kekinian di zaman kita, ini salah satu kitab yang baik untuk kita baca. Bisa kita terapkan di zaman kita. Karena ulama ini hidup di zaman kita. Ulama Syam, Suriah. Yang satu bernama Dr. Mustafa Bugo, yang satunya bernama Dr. Mustafa Khan. Jadi satu kitab tapi ditulis oleh dua orang ulama. Ini yang saya anjurkan kita baca kitab itu. Tapi kalau fikih sunnah karya Said Sabiq, itu guru-guru kami tidak menganjurkan untuk kita jadikan pegangan atau untuk jadi bahan bacaan hukum agama kita. Ada kitab namanya Fikih Sunnah karya Said Sabiq. Beliau ulama Azhar. Tapi kitab tersebut tidak dianjurkan dibaca oleh pemula. Cocoknya untuk ulama yang sudah menguasai fikih secara kuat dan mendalam.
Karena nanti akan terlahir ideologi kita sudah bisa menjadi mujtahid tanpa bermazhab. Nah, sehingga ya, Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau menyatakan dan membuat kitab perbandingan mazhab berjudul Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Di mukaddimah kitab tersebut beliau mengatakan, ini kitab saya tulis bukan untuk para pemula, tapi kitab ini saya tulis untuk kalangan intelektual hukum fikih yang sudah mendalam tentang masalah hukum agama. Maka kalau kita baca itu seakan-akan tidak bermazhab. Nah, inilah yang didukung oleh ulama-ulama yang memang tidak senang bermadhab, seperti termuat dalam kitab Sifatus Sholat karya Syekh Albani. Situ beliau mengatakan tidak perlu bermadhab. Jadi kitab ini tidak cocok untuk kita. Sifatus Sholat, Al-Mizanul Kubra, walaupun beliau ulama Syafi'i, seorang sufi, tapi niat beliau menulis kitab tersebut konsepnya perbandingan mazhab, dan beliau kadang-kadang menguatkan pendapat mazhab yang lain bukan mazhab beliau. Itu sebenarnya dalam ruang lingkup intelektual. Kitab misalnya sama seperti itu. Itu untuk kalangan-kalangan mujtahid, bukan dijadikan rujukan. Karena masih banyak pendapat-pendapat yang diseleksi, ditolak dan diterima. Dan kita belum mampu bisa menguraikan hal itu. Jadi saya anjurkan kalau zaman kita ini, kitab fikih yang cocok untuk kita baca, nama kitabnya Al-Fiqhu Al-Manhaji, karya Dr. Mustafa Bugho dan Dr. Mustafa Khan. Ini kalau kontemporer ya, yang kekinian. Tapi kalau kita mau lagi lebih mendalam, kita ikut regulasi ulama di pesantren-pesantren yang ada di berbagai dunia ini. Kalau kita mazhab Syafi'i sudah ada tuh kitab-kitab yang berkah, kitab-kitab yang bagus membahas masalah hukum mazhab Syafi'i. Ada yang paling kecil ya, namanya Ar-Risalatul Jami'ah, ada Safinatun Najah, ada Mukhtasar Shaghir, ada Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, ada Minhajut Talibin, ada sarahnya Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, syarah atau Hasyiyah Bajuri, ada Fathul Wahhab, banyak. Itu kalau kita ikut belajar satu-satu itu. Nah, pemahaman fikih Syafi'i kita kuat. Kalau sudah kuat, silakan baca kitab tadi itu. Ini untuk mazhab kita sendiri saja kita masih belum mampu memahami dengan baik dan benar. Apalagi mau baca kitab-kitab perbandingan mazhab. Biasanya perbandingan mazhab seperti Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushdi, ada juga Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, fikih 4 mazhab. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mendalami ilmu hukum secara mendalam, baru masuk ke fase terakhir untuk mengetahui perbandingan mazhab. Jadi kita kuatkan tuh mazhab Syafi'i itu. Nah, Al-Fiqhul Manhaji itu khusus mazhab Syafi'i untuk kitab kontemporer. Kalau kitab-kitab klasik tadi yang saya sebutkan itu ada nilai berkahnya. Kemudian juga ditulis oleh para ulama yang soleh. Demikian juga kitab Al-Fiqhul Manhaji, mereka orang-orang solehin, tapi hidup di zaman kita. Ada juga yang Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahba Az-Zuhaili. Itu juga konsepnya perbandingan mazhab. Gitu. Jadi untuk memahami hukum mazhab Syafi'i, bacalah pertama kitab-kitab ringkas.
mukhtasar. Dia kecil tapi ilmunya besar, kata ulama. Latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Bentuknya saja kecil tapi ilmunya sangat besar. Tujuan membuat kita peringkasan bukan hanya paham tapi hafal. Man hafidhal mutun nahlal funun. Siapa yang hafal kitab-kitab peringkas, dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Nah, itu sekedar pengantar untuk kita bisa bijak membaca buku, tidak main asal baca. Akhirnya dia dhallun wa mudillun, dia tersesat dan nanti menyesatkan orang. Dhallun wa mudillun. Nah, Sholat jamak 4 mazhab sepakat hukumnya itu mubah, hukumnya itu boleh, mubah. Kalau qashar terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat qashar itu adalah hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah dari lintas mazhab. Kalau jamak mubah. Nanti ada istilah baru, dikatakan kalau perjalanannya jauh sekali 3 marhala afdol untuk jamak. Nanti jaraknya juga itu dikira-kirakan. Jarak kapan sudah bisa qashar dan belum itu diperkirakan. Ada salah satu ulama, sekarang kita bahas sholat jamak atau kapan dibolehkan kita menjamak sholat. Kalau kita jelaskan secara keseluruhan ada 7 keadaan. 7 keadaan dibolehkan kita menjamak. Yang pertama, al-hajj, melaksanakan ibadah haji ketika di Arafah dan di beberapa tempat di situ dibolehkan menjamak tanpa qashar. Kalau qashar berkaitan dengan masalah safar, melakukan perjalanan. Tapi kalau jamak belum tentu safar. Itu beda ya. Jadi jamak itu dia tidak harus safar. Tapi kalau qashar harus dia dalam keadaan safar. Perjalanan, safar dibagi 2, safar tawil, safar qasir. Ada safar yang jauh, ada safar yang pendek. Yang jauh di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu 90 km. Yang qasir di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 81 km ke bawah, itu namanya qasir. Nah, orang ketika melakukan ibadah haji, dia berada di Arafah, itu dibolehkan dia jamak. Kalau qashar, kalau yang safar, dia musafir. Tapi yang mukim tetap konteksnya jamak. Bahkan ada ulama mengatakan al-qashar min ajli safar, la min ajli nusuk. Meringkas, qashar itu meringkas solat yang 4 rakaat. Meringkas solat yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Jadi tidak ada qashar maghrib dan qashar subuh. Kalau qashar maghrib tinggal 1 rakaat. Yang lebih fatal qashar subuh, tidak solat. Karena qashar 2 rakaat, subuh itu 2 rakaat. Dulu terjadi itu. Ada orang berfatwa, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis dalam kitab Al-Manhalul Latif tentang mustalahul hadis. Beliau sebutkan nama orang tersebut. Cuma saya tidak mau sebut. Jadi semua pertanyaan disampaikan ke beliau, beliau jawab masalah fikih, masalah hukum. Padahal basicnya bukan dalam bidang hukum. Mungkin dia basic di ilmu yang lain. Tapi karena pengen jawab semua,
Ada yang bertanya, sholat maghrib ada kosornya tidak? Dia katakan ada kosornya. Berarti 1 rakaat. Kemudian mulai mencari dalil. Ya, akhallu sholah rak'ata. Akhallu sholah rak'ah. Paling sedikitnya sholat kan 1 rakaat. Sholat witir itu. Padahal ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahwa tidak ada qashar di dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Dia hanya berlaku di sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat qashar karena safar. Sholat jamak belum tentu safar. Itu yang pertama, orang haji bisa untuk dia menjamak ketika berada di Arafah misalnya. Dan terjadi perbedaan pendapat tuh antara sesama sahabat Nabi tentang masalah ini. Tadi kami baca kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Itu di bab tentang perbedaan pendapat. Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Mina melaksanakan ibadah haji. Sampai di Mina ada yang melaporkan pada waktu itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada yang melaporkan kepada beliau bahwa Sidna Utsman tadi sholat di Mina 4 rakaat. Maka Abu Dzar Al-Ghifari memprotes itu. Gak ada ketika haji di Mina sholat 4 rakaat, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Sidna Abu Dzar protes. Saya ini pernah sholat bersama Rasul, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kami sholat di Mina ini 4 rakaat ketika ibadah haji. 2 rakaat, mohon maaf. Kami sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat ketika ibadah haji. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan 4 rakaat itu dikritik oleh sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah mengkritik itu, beliau sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Padahal beliau menyalahkan sholat 4 rakaat di Mina. Ada yang bertanya kepada beliau, kenapa kau salahkan yang sholat 4 rakaat di Mina, tapi kau kerjakan 4 rakaat? Ya karena ada perintah dari Nabi harus taat kepada pemimpin. Maka saya bentuk taat kepada pemimpin, saya ikut sholatnya walaupun beda pendapat dengan saya. Nah ini para ulama fikih mengatakan kalau qashar tadi yang 4 berarti sholat sempurna dari Sayyidina Utsman bin Affan. Yang 2 rakaat berarti qashar dalam sholat yang 4 rakaat. Nah para fuqaha memberikan penjelasan bahwa qashar itu dia sebabnya adalah safar, bukan karena ibadah. Nah, sehingga yang kuat itu adalah apa? 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan kita menjamak sholat ketika al-maradu, sakit. Sakit itu yang membolehkan kita tayamum. Pada waktu itu dibolehkan kita menjamak sholat dan tidak perlu mengulang sholat ketika sudah sehat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Allah ingin pada kalian kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu di dalam hukum syariat dijadikan menjadi mudah sesuai dengan kaedah tentunya, bukan karena insting kita mengatakan itu mudah. Jadi lagi sakit tidak bisa wudu, tayamum, jamak. Dia hanya dibolehkan menjamak, menggabungkan sholat, tapi tidak bisa qashar. Karena qashar itu harus safar, bukan sakit. Kalau sakit dibolehkan menjamak. Kemudian tayamum tidak perlu repot-repot, harus pindah-pindah tembok. Dia tidak mustakmal itu tembok. Mustakmal itu bekas pakai bersuci yang sudah tidak boleh digunakan bersuci kembali. Itu konsepnya hanya kepada air wudu.
Kalau musta'malnya debu berbeda. Dia ketika sudah ada di anggota tubuh yang dimana diwajibkan wudu, tayamum di situ, maka itulah yang menjadi musta'mal, bukan yang berada di dinding. Tapi kalau air yang di tempat air, wadah yang di situ ada air, kita letakkan tangan kemudian niat untuk berwudu, dia bisa menjadi musta'mal kalau dia kurang dari 2 kula. Itu beda antara debu dan air. Jadi sakit boleh menggabung sholat. Yang ketiga, yang boleh kita gabung sholat ketika safar, tentunya bepergian. Safar dibolehkan kita menjamak sholat. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Jadi safar yang jaraknya jauh, ada yang berpendapat demikian, qaulun mu'tamad. Jadi ketika sudah 90 km baru dia jamak. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu harus pakai kilometer. Dikira-kirakan dia keluar dari tempat tinggalnya ke satu kota, Ternate Tidore. Di Tidore sudah bisa jamak. Ada yang berpendapat safarun qasir 30 km sudah bisa jamak, tapi tidak bisa kok qasar. Kalau qasar harus 90. Safarun tawilun. Tapi kalau jamak ada yang berpendapat 30 km sudah bisa jamak. Ada juga yang berpendapat yang penting pindah atau sedang jalan ke satu kota yang berbeda. Itu. Dan juga ada fatwa menyatakan bahwa jamak takdim bisa dilakukan di tempat dia tinggal dulu. Tidak harus dalam keadaan safar. Di tempat dia tinggal, dia jamak, kemudian dia jalan. Ada pendapat demikian. Ini khususnya bagi orang yang takut ketinggalan pesawat atau kapal, bisa diamalkan ini. Gak ada masalah. Ada perbedaan pendapat, tapi ada pendapat ulama seperti itu. Dikondisikan. Itu yang ketiga dalam keadaan safar. Nah, yang keempat itu al-matar. Hujan. Ketika hujan sangat deras, sangat kencang, sangat kuat, nah itu boleh jamak, tapi jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jamak takdim itu pun ada 2 syarat. Dia lakukan itu di masjid, bukan di rumah. Mentang-mentang hujan, oh sudah saya jamak di rumah. Harus dilakukan di masjid. Kemudian yang kedua, hujan tersebut turun, kalau dia mau sholat pergi ke masjid pasti bajunya basah. Tapi sekarang dikasih kemudahan, ada payung. Makanya ini gak berlaku nih. Ini konteksnya di zaman itu. Dia pergi basah. Kata Imam Malik, illatnya itu adalah bajunya basah kena air hujan dan sholatnya di masjid. Jamak takdim, bukan jamak takhir. Baru boleh dia menjamak sholat tersebut ketika hujan. Nah itu dia lakukan ketika hujan. Misalnya zuhur dengan asar, dia laksanakan sholat zuhur. Dia sudah di posisi di masjid. Hujan begitu deras. Mungkin waktu jalan ke masjid awal tadi tidak hujan. Tahu-tahu sudah di masjid hujan begitu besar. Rumahnya jauh. Tidak ada payung. Kalau dia balik lagi ke rumah untuk balik lagi, itu kan basah bajunya. Maka pada waktu itu boleh dia menggabung sholat jamak takdim. Diawali dengan zuhur, kemudian asar. Kalau jamak takdim tidak boleh diacak. Asar dulu baru zuhur, nggak boleh. Beda dengan jamak takhir, boleh diacak. Jamak takhir, zuhur kita tarik ke asar. Bisa saya lakukan asar dulu baru zuhur, atau zuhur dulu baru asar, bisa. Kalau takhir, tapi kalau takdim
itu syaratnya harus sholat yang awal itu gak boleh diacak-acak. Makanya ada 4 itu. Al-bida'atu bil ula wa niyatul jam'i. Kemudian yang ketiga al-muwalah. Yang keempat dawamul uzr. Ini termasuk syarat-syarat jama' takdim tuh. Dimulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua ada niat menggabung sholat. Yang ketiga bersambung satu sholat tersebut dengan sholat yang dijama'. Yang keempat dawamul uzur. Alasan untuk kita jama' itu tetap ada. Maksudnya kita belum takbir, sudah hujan. Belum mulai takbir, tahu-tahu sudah berhenti hujan. Berarti gak bisa jama'. Sebabnya sudah hilang. Nah itu berlaku, kita boleh menjamak takdim ketika hujan itu ketika takbir yang pertama sampai salam. Salam dari sholat tersebut, zuhur, sudah salam, tahu-tahu hujan berhenti. Gak boleh jamak. Kecuali kita sudah takbir sholat yang kedua. Sholat kedua kita sudah takbir, kita baca itu ayat, kemudian hujan masih ada, atau tiba-tiba dia berhenti waktu itu, maka masih dilanjutkan sholat jamak. Jadi ukurannya di situ. Ada qaul mu'tamad mengatakan hujannya dari zuhur sampai asar. Ada satu qaul mengatakan begitu. Tapi kalau belum sampai asar, dia sudah jamak sekalipun, tetap ketika waktu asar dia ulang sholat asar. Nah itu jamak ketika hujan. Al-matar. Ada perbedaan jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim, kita niat itu diberikan keluasan. Mulai dari awal takbir sampai sebelum salam, dibolehkan kita niat menjamak di saat tersebut. Misalnya awalnya pengen sholat sempurna, dan kita diizinkan untuk menjamak. Kemudian di tengah-tengah sholat terlintas, ini mendingan saya jamak saja, sah. Tidak harus di awal. Yang penting sebelum salam. Tapi kalau jamak takhir, niatnya yang pertama itu harus sebelum masuk waktu sholat. Misalnya jamak takhir asar kita gabung dengan zuhur. Ketika perjalanan itu masih waktu zuhur, kita sudah harus niat. Kita harus lapor kepada Allah. Ya Rob, ini zuhur saya tidak sholat. Nanti saya gabung dengan asar. Harus begitu. Nanti sudah masuk asar, baru kita sholat jamak. Tapi kalau jamak takdim, di tengah-tengah sholat, itu bisa kita niatkan. Itu beberapa perbedaan. Kalau spesifik rincinya di fikih. Yang kelima, sholat yang boleh dijamak, digabung. Yang kelima, al-khauf, dalam keadaan takut, baik peperangan, ya, atau dalam kondisi-kondisi yang darurat, itu boleh. Yang keenam, asir, sebagai tawanan perang misalnya. Dia ditawan oleh musuh, diikat di tiang dan seterusnya. Dia boleh untuk menjamak. Yang ketujuh, karena sebab uzur. Ada alasan yang kuat untuk menjamak. Di sini nanti dibahas oleh ulama-ulama, khususnya di zaman kita. Misalnya ada pesta perkawinan, perempuan itu berdandan tuh. Itu dibahas dalam Bahthul Masail, dan ada ulama juga yang menulis kitab tentang masalah itu. Itu untuk jamak dibolehkan. Karena peristiwa itu keadaan memang tidak memungkinkan untuk dia wudu. Kan luntur lagi, wudu lagi, luntur. Menyulitkan, sehingga dibolehkan dia jamak pada kondisi tersebut. Apalagi peristiwa itu kejadiannya tidak terjadi sering. Nikah kan biasa sekali seumur hidup. Kalau sudah sekali nikah yang kedua biasanya sembunyi-sembunyi. Kalau yang pertama acara. Ini kemudahan hukum. Kemudahan hukum.
Allah sengaja mengatur demikian. Bahkan jadi pembahasan khusus. Nabi sengaja sholat, itu ada ketambahan keterangan tuh. Nabi sholat jamak gabung di kota Madinah 7 dan 8. Itu Nabi lakukan, ada tambahan riwayat, min gairi khaufin wala matarin wala safarin. Itu tanpa dalam keadaan takut, tanpa keadaan sakit, tanpa keadaan hujan. Ibnu Abbas mengatakan Nabi sengaja biar jadi kemudahan hukum di masa depan. Sehingga ada ulama yang membolehkan kita tidak sakit, tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan hujan, tapi kita menggabung sholat dalam kondisi tertentu, boleh dilakukan dengan syarat jangan jadi kebiasaan. Dan itu pilihan terakhir. Ini penyakitnya kita, yang begini kita suka. Akhirnya jadi kebiasaan. Tapi dibolehkan. Makanya orang tadi pengantin dia boleh ambil nih kondisi ini. Dokter bisa ambil nih. Dokter mau operasi orang nih berjam-jam. Mungkin dia operasi ini, ada orang sakit mulai dari jam 12 selesai jam 9 malam. Ada juga yang begitu. Nah pada waktu itu boleh diambil untuk jamak. Lebih praktis. Perawat juga demikian, dikondisikan. Tapi para ulama yang membolehkan sekalipun hal ini, itu seperti Muhammad bin Sirin membolehkan hal itu. Ada namanya Al-Qaffal Al-Kabir, ulama Syafi'i, Asy-Syashi. Ada juga ulama bernama Al-Khutabi. Mereka membolehkan hal itu. Sekali-sekali boleh jamak dalam kondisi tertentu, dengan catatan jangan jadi adah. Jangan jadikan itu kebiasaan. Dalam kondisi yang memang sudah terdesak sekali, kita gunakan itu sesekali. Oleh sebab itu ada seorang ulama asal Maroko bernama Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, menulis kitab khusus membahas masalah tersebut. Sholat jamak dalam keadaan tidak safar. Judul kitabnya Izalatul Khatar mimman jama'a baina sholati, Izalatul Khatar fi man jama'a sholat baina safar wal hadar, nama kitabnya. Membahas tentang masalah jamak di saat safar ataupun tidak safar. Jadi ada riwayat seperti itu. Ibnu Abbas pernah melakukan itu. Ibnu Abbas ketika ada di Basrah di Irak, beliau berkhutbah. Khutbahnya ba'da asar. Berkhutbah. Tahu-taunya gak sadar nih, lagi khutbah, asar belum sholat. Masuk maghrib. Wa fir riwayah sudah sholat asar, tapi khutbahnya begitu asyik sampai maghrib waktu. Beliau jamak habis itu. Maghrib dengan isya. Untuk melanjutkan khutbah. Cuma itu tidak dilakukan berulang-ulang kali. Itu. Nah kalau nantinya sholat jamaah ini tadi 7 tadi keluar daripada aturan, kita tidak safar, kemudian kita jamaah, itu tidak boleh dijadikan kebiasaan. Gak ada uzur, gak ada apa, sehat-sehat, tidak ada halangan, saya mau jamaah. Kenapa? Ini ada hadis Nabi pernah jamak tanpa takut, tanpa. Itu Nabi buatnya buat keluar hukum untuk baru. Kondisi tertentu baru bisa diambil. Tapi kalau normal jangan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ibnu Abbas mengatakan waktunya itu sudah paten. Hukum dasarnya sesuai waktu. Kalau jamak, qasar itu semua itu rukhsah. Dispensasi dari Allah. Makanya sholat ketika safar itu bisa kita lakukan 4 cara. Lagi safar. Yang pertama, kita safar, kita sholat sempurna, boleh. Dalam keadaan safar dia pilih sudah zuhur tetap zuhur, pada waktunya asar, pada waktunya terus boleh, gak ada masalah. Itu. Nanti khilafnya di masalah kalau perjalanan sudah bisa qasar, pahala sholat qasar lebih besar dari pahala sholat sempurna.
karena dia menghargai kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Ya, saya masih kuat, Bib. Ini sudah jalan lebih dari 90 km. Saya masih kuat, jadi saya mau dapat pahala besar, saya sholat sempurna saja. Terbalik, kau sholat qashar pahalanya lebih besar, karena perjalanan tersebut sudah dibolehkan qashar dan Allah memberikan kemudahan itu di dalam Al-Quran. Kalau kalian berjalan di muka bumi ini, falaisa junah alaikum an taqsur, tidak mengapa bagi kalian mengqashar sholat. Justru pahalanya lebih besar menurut pendapat sebagian ulama. Nah, kita jamak asar, zuhur dengan asar. Kemudian perjalanan kendaraan, tahu-tahu sudah masuk di kampung kita, sedangkan waktu asar belum masuk. Zuhur asar digabung, perjalanan sampai ke kampung kita. Tadi sudah jamak takdim. Ternyata ketika sudah sampai ke kampung kita, jamaah yang tadi batal. Masuk ke kampung itu harus sholat asar. Karena apa? Dawamul uzur. Dia boleh dijamak dan boleh dikosor ketika masih ada uzur. Uzurnya hilang sudah sampai rumah. Kalau tidak mau sholat lagi sampai maghrib, asarnya itu diqadha. Diqadha. Nah, qadhanya ini menurut ulama, kalau kondisi tidak berdosa itu, dia dengan anak-anaknya, kondisi yang memaksa dia qadha. Sama anak-anaknya perjalanan di kota besar di Jakarta, dalam mobil anak tidur, tahu-tahu dia sholat zuhur, dia gabung dengan asar. Tapi perjalanan di tol sulit. Akhirnya sudah niat tadi jamak takhir lah. Nanti duhur saya gabung dengan asar. Tahu-tahu sampai di rumah sudah maghrib. Itu kan tidak sengaja, dia tidak berdosa. Maka dia niatnya saja qadha, bukan jamak. Niatnya qadha karena sudah keluar waktu. Qadha ini hukum yang memang Allah atur. Kita kalau lupa sholat, ketinggalan sholat, atau sholat di luar waktu, jangan pernah kita tinggalkan sholat itu. Kita harus membayar sholat itu. Itu namanya qadha. Sehingga tidak punya utang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti menjelaskan, Nabi ketika di perang Khandaq itu sholat asar Nabi tidak lakukan sampai masuk maghrib karena perang. Tapi sengaja dilakukan hal itu sehingga nanti apa? Keluar hukum, bukan Nabi tidak sholat. Sengaja diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berperang, namanya perang Khandaq. Sayyidina Umar juga demikian, lapor kepada Nabi. Perang sampai maghrib. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Kata Nabi, sama saya juga belum. Di sini bukan berarti Nabi lupa waktu sholat, tidak. Tapi Allah mengsetting itu biar keluar hikmah. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu? Nabi mengatakan kita mengqadha sholat tersebut. Tapi dengan isyarat, bukan dengan lafaz beliau. Beliau mengatakan, mari kita sholat asar. Padahal di waktu maghrib. Disinilah diambil dalil, kata Dr. Said Ramdan Al-Buti, inilah dalil qadha sholat. Ini juga jangan jadi kebiasaan. Sedikit-sedikit qadha. Subuh qadha tiap hari. Kalau jadi kebiasaan dosa. A'dzarus salat itsnain. Uzur salat itu hanya 2. Dalam kitab Safinatun Najah, an-naum wan nisyan. Ketiduran, bukan suka tidur. Ketiduran, gak sengaja dia. Manusia biasa sudah usaha pasang alarm jamnya 3, HP-nya 3. Tapi ternyata sudah bunyi gak bangun-bangun juga. Bangun sudah siang. Matahari sudah naik, sudah habis sholat subuh. Matahari sudah muncul, sudah selesai. Niatnya sudah tidak bisa adaan, tapi qadhaan. Itu. Kalau guru saya bilang,
Ini kayak Majusi. Nanti matahari sudah ada baru sembah matahari. Kalau dilakukan terus-menerus. Orang Majusi kan sembah cahaya. Tapi kalau lewat khodoan, tidak sengaja. Ini harus dilakukan. Sampai keluar ucapan mengatakan, orang yang sholatnya lewat, kemudian tidak sholat, dosanya double. Sudah tidak sholat, tidak kodo lagi. Dua. Sholat wajibnya sudah tidak dilakukan, kemudian membayarnya juga tidak dilakukan, 2 kali lipat. Kalau yang kodonya itu dia lakukan, yang kodonya dianggap menutupi hutangnya. Apalagi tidak sengaja dimaafkan. Tapi kalau sengaja berdosa tetap. Sengaja mau kodo-kodo terus. Selalu waktunya krusial, dekat-dekat tuh. Asar sudah dekat maghrib baru sholat. Maghrib sudah dekat isya baru sholat. Isyanya sudah dekat subuh baru sholat. Waktu-waktu yang disebutkan oleh ulama waktu haram. Waktu haram itu apa sholat? Waktu haram sholat itu ketika sholatnya sudah mendekati sholat di waktu yang lain. Sah sholatnya, tapi kebiasaan ini diharamkan oleh ulama. Nah, maka di tafsir Jalalain itu kan dikatakan tuh, wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu dalam tafsir Jalalain makna celakalah orang yang sholat, yang lalai dalam sholat mereka. Itu ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain. Maknanya adalah yang suka mengundur-undur waktu sholat hingga masuk di waktu sholat yang lain. Dia masuk di ayat itu. Saya berpikir, ini sudah sholat padahal. Hanya masalah waktu dia undur-undur masuk ke waktu yang lain. Nah bagaimana yang gak sholat? Yang sudah sholat tapi waktunya dia tidak jaga dengan baik, sudah masuk ke ayat tersebut, celakalah orang-orang yang sholat, yang selalu mengundur-undur waktu sholat. Itu dinyatakan wailun. Wailun maknanya 2, makna neraka wail atau maknanya celaka. Itu yang sholat tapi mengundur-undurkan waktu celaka. Nah yang tidak sholat bagaimana? Jadi ini perkara jangan diabaikan. Perkara sholat itu gak ada libur, gak ada rukhsah. Dia dilakukan. Ya, dilakukan dalam setiap keadaan. Sampai kondisi berperang sekalipun, sholat tersebut tidak gugur kewajibannya. Makanya muncul sholat khauf, sholat takut. Ngadapnya ke musuh, bukan ke kiblat, untuk bisa memantau musuh. Dalam kondisi seperti itu, tetap sholat. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitab fikih, kalau musuh menyerang, jangan niat putus sholat. Tetap kalian niat tetap dalam sholat. Walaupun dalam kondisi berperang. Nanti sudah habis berperang, lanjutkan sholat yang tadi. Itu terhitung dia ibadah sholat. Itu luar biasa. Nah, jadi kita ketika safar ada 4 sholat, bisa kita sholat sempurna. Yang kedua, bisa qasar. Tidak dijamak tapi qasar. Sudah lewat tuh waktu kilometer 90 atau 2 marhala atau 3 marhala. Kita qasar dohor jadi 2 rakaat asar boleh. Walaupun tidak dijamak. Cara ketiga, boleh kita menjamak. Tapi tidak qasar, boleh juga. Zuhur, asar kita jamak. Maghrib, isya kita jamak. Cara keempat, ketika sudah safar di marhalatun tawilah, 90 km tadi, maka bisa dia menggabung dan menjamak. Makanya namanya jamak qasar. Dia gabung duhur dengan asar, kemudian plus ditambah qasar. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2. Maghrib isya yang diqasar, isyanya 2. Sampai di safar misalnya, ini terakhir saya tutup. Boleh tidak yang qasar dia sholat kepada imam, dia jadi makmum kepada imam yang sholatnya sempurna. Imamnya zuhur 4 rakaat, dia lagi safar, pergi ke Tobelo misalnya, sampai di masjid pengen qasar sholat, jadilah makmum dia, ikut.
Dia berniat nanti saya qashar, tapi imamnya sholat sempurna karena mukim. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Nggak boleh qashar. Karena apa? Dia harus ikut imam. Kalau dia qashar jadinya aneh. Imamnya belum selesai sholat, dia sudah salam duluan. Tapi kalau terbalik, imamnya qashar, makmumnya sholat sempurna, boleh. Nanti imamnya kan qashar 2 rakaat zuhur. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, tinggal dia bangun lagi lanjutkan. Nah itu cara-cara, ini belum masuk ke fikihnya, kalau fikih lebih spesifik. Tuh. Makanya nanti kalau kajian fikih, insya Allah akan sampai ke bab itu. Tapi ini hanya pembahasan secara ilmu hadis, secara global seperti itu. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ke hadis 338. Ini membahas juga tentang masalah 337, masalah tidur yang dilarang waktunya. Ini bagus nih. Ada di dalam adab-adab keislaman, ada waktu-waktu tertentu yang dilarang kita tidur di waktu